Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan stasiun Abah Holik. Sekarang saya berada di Kudus, di SMK Raden Umar Said. Dan tim ini adalah SMK Raden Umar Said, SMK animasi terbesar se-Asia. Ada di Kudus, yang dibina oleh Ras Jarum Foundation. Bagus, hebat, besar ya. Kita keliling-keliling, kita lihat-lihat isinya seperti apa, proses pembelajarannya, proses perkembangannya. Ini adalah SMK Islam ya, SMK Raden Umar Said. Sini dong. Nih, kita apa namanya ini? Literasi teknologi ya. Kita lihat teknologi di SMK Raden Umar Said. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Ini ketua jurusan animasi. Saya Chris Pak dari Muria Kudus. Cuman ini bawa teman-teman dari banyak daerah. Oh, ini teman-teman S3 di Malang. Ini Pak Holik ini dari Yayal Kolam Malang. Dari Malang. Jurusannya bahasa Indonesia. Ini Pak Osman dari Makassar. Muhammad Siden dari Kapang. Banyak yang berpahar Pak. Ini Pak Reli dari STID 5. Nah, ini dari TAP, dua ini dari TAP, teknologi evaluasi. Nah, ini sama ini seprodi dengan Pak Holik, Pak Nuzin, dari bahasa Indonesia. Ini kalau ini sekampus dengan Pak Usman, cuman beda jurusan. Pengawalnya, ini pengawalnya. Ini Mau merusui itu Pak, mau lihat-lihat apa namanya literasi, itulah sistem pembelajaran di sini gimana, laboratorium gimana, karena kan bagian dari pengembangan ilmuwan pendidikan. Aku udah kriwo-kriwo sedap ini. Perkenalkan, saya Rifan Biasa. Saya Kaprodi untuk sudut animasi. Ini sambil nanti kita keliling saja. Lebih lagi. Iya, Ya. enggak. Kita mulai dari Ini bersaksi. kenal gitu. Adik kelas Pak. Adik perang maksudnya. Pak Adit. Pak Adit. Ini sedulur saya Pak. Sama sedulurnya sentimen, otak parane remote jobol terus ditinggal. Sentimen. Monggo kita mulai dari sini. Adit kita sekali apa? Ini Kita luar biasa. ngawal itu mau. Saya yang ngawal kalau ini. Monggo Pak. Wih, Sebelum apa kita jelaskan tentang laboratorium dan lain-lain ya. Jadi untuk di SMK Rus itu ada 5 jurusan. Jadi kita ada 5 jurusan. Kita SMK yang bergerak di bidang seni. Untuk yayasannya sebenarnya yayasan Islam. Yayasan Islam, Tapi ya. kita untuk pembelajarannya kita sebenarnya bukan lebih ke pendidikan Islam, tapi lebih ke umum. Tapi kita menganut semacam kayak apa? Norma-norma Islam yang diterapkan dalam pembelajaran. Lebih ke seperti itu. Oke. Lebih ke apa esensinya kita dalam mendidik sikap dan lain-lain ke anak-anak. Jadi kita
5 jurusan di SMK Arus itu kita ada dua jurusan sebenarnya. Yang pertama kali mengawali berdirinya SMK Raden Marsait itu adalah jurusan desain grafika. Desain grafika Atau yang dulu namanya adalah persiapan grafika sama produksi grafika atau yang dulu namanya percetakan. Nah, jadi itu 2 jurusan kita bergerak di bidang grafika. Terus kita tahun 2012 itu ada jurusan yang ketiga DKV, desain komunikasi visual. Kemudian tahun 2015 kita tambah 2 jurusan lagi, yaitu animasi dan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi kita 5 juga di bidang seni dan multimedia. Nah, kalau untuk yang lab gedung ini itu adalah gedung untuk 3 jurusan. Laboratorium lebih tepatnya ini adalah laboratorium 3 jurusan, animasi, DKV dan RPL. Untuk yang waktu bapak-bapak tadi masuk ke depan itu ada gedung yang merah, ada kantor utama. Di depannya adalah laboratorium untuk desain grafika, di belakangnya laboratorium untuk produksi grafika. Jadi sebelah sana untuk produksi grafika, yang sini untuk animasi, DKV, RPL. Yang waktu jalan ke sini ada ruang-ruang kelas itu kelas untuk konvensional, kelas-kelas umum ketika mereka pasti punya kelas-kelas masing-masing untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika. Kalau yang di sini kita lebih dalam istilahnya pelajaran langsung ke jurusan, Pak ya? Iya. Nah, kalau yang pelajaran umum di kelas masing-masing, untuk yang prakteknya di sini di laboratorium. Nah, untuk yang di sini itu ini adalah laboratorium, namanya adalah digital drawing, lab digital drawing untuk jurusan desain komunikasi visual DKV. Nah, di sini kita ada untuk pembelajaran gambar digital menggunakan Wacom Cintiq. Ini alatnya adalah Wacom Cintiq, jadi menggambar langsung di layar monitor. Nanti untuk kurikulum kami, jadi mungkin sebelum kita nanti lanjut membahas lebih lanjut. Iya. Untuk kurikulum kami. Gambaran kurikulumnya. Nah, yang penting karena kita start pembelajaran kan dari kurikulum. Iya. Untuk kurikulum kami sebenarnya di itu kita sedikit ada perbedaan. Kita agak sedikit lebih inovatif dalam kurikulum. Tapi patokannya tetap kurikulum dari pusat. Kita patokan utama dari kurikulum pusat, tapi kita untuk pembelajaran kita lebih sesuaikan dengan pengguna lulusan kami. Oh begitu. Pengguna lulusan SMK adalah siapa? Adalah industri. Makanya kita selalu mencoba melingkan dari kurikulum pemerintah apa yang akan kita programkan, kita sesuaikan di industri itu butuhnya apa sih? Oh, begitu. Betul, kita lebih ke outcome. Karena begini, sebenarnya tidak kurikulum yang dibuat pemerintah itu kan lebih general agar bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia. Tapi untuk setiap satuan pendidikan itu harus bisa menyesuaikan. Karena ada kebijakan dari pemerintah, tidak semua kurikulum bisa diterapkan di setiap satuan pendidikan. Kita menggunakan sistem KTSP, kita sesuaikan dengan kebudayaan kami, dengan pola belajar kami, kondisi kami, sehingga tidak semuanya kita ambil. Betul, kita kembangkan sesuai dengan tadi kita menjalin kerjasama dengan pihak industri. Kita sesuaikan. Misalnya kalau animasi itu di industri yang dibutuhkan seperti apa? DKV yang dibutuhkan desain grafik juga seperti itu ya. Desain grafika maupun RPL kita coba bedah kurikulum. Waktu pertama kali kita mulai tahun sekitar 2014 Pak. Kita mulai ada perangkatnya dirubah. Betul. Jadi waktu itu kan belum ada animasi dan DKV. Nah, kita mencoba waktu ada program Jarum Foundation. Jarum Foundation datang untuk karena di Kudus ada program Jarum Foundation untuk membantu SMK. Jadi ada 16 SMK yang dibantu, satunya kami. Nah, itu datang ke Kudus untuk membenahi, istilahnya membantu dalam sarpras, mungkin pengembangan SDM dan lain-lain ya. Jadi kita waktu ada program Jarum Foundation kita ditantang, kita mau dibantu oleh Jarum. Nah, kita mau dibantu, kita awalnya dari bedah kurikulum dulu. Bedah kurikulum kita datangkan dari pihak sekolah, pengawas maupun dari pihak industri untuk mensinkronkan kurikulum. Nah, lainnya kita coba terapkan pada 2 jurusan kami yang baru, yaitu animasi dan RPL. Untuk DKV dan produksi sambil jalan kita dikembangkan. Nah, salah satu yang kita karena jurusan baru yang mau dibuka, kita saya ambil contoh salah satu animasi. Animasi itu kan kalau kurikulum pemerintah ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Iya, 2 dimensi ya. Di situ dalam kurikulum dari pihak industri. Kalau kita dua-duanya diberikan ke anak selama 3 tahun, anak itu tidak bisa maksimal dalam mempelajari karena banyak sekali dan alat softwarenya itu beda.
istilahnya teknisnya beda. Nah kalau dipelajari semuanya anak nggak bisa maksimal. Makanya kita akhirnya untuk di jurusan animasi itu kita kurikulumnya kita rubah. Kita nggak menerapkan pembelajaran 2 dimensi, hanya mempelajari animasi 3 dimensi. 3 dimensi langsung. Nah jadinya kurikulum pemerintah yang tadinya ada 2 dimensi, Iya, iya. kita yang 2 dimensi kita nggak dipakai dalam pelaksanaan. Oh begitu. Secara prakteknya nggak dipakai. Hanya yang praktek diajarkan 3 dimensi. Terus tenaga Langsung fokus seperti itu. tenaga pendidiknya karena ya secara ini kan saingannya kan internasional kan, internasional. Kira-kira tenaga pendidik ambil dari luar negeri apa lokal? Waktu itu untuk program pelatihan guru-guru, nah selain menyiapkan alat ini juga dari Jalan Foundation membantu kami dalam pelatihan SDM. Kita selain didatangkan mentor dari industri, kita ada beberapa mentor yang mendampingi kami. Juga industri dalam negeri ada, di luar negeri juga ada. Betul, Bagus kita ya. Itu didatangkan dari Disney. Dari Disney itu didatangkan Mr. Woody Woodman itu untuk mengajarkan kepada satu guru-guru dulu. Ya, perkuat internal dari guru-guru dulu ya. Betul, yang burung itu kan. Betul. Nah, jadi itu dari Mr. Woody. Kalau filmnya macam-macam dari Woody itu. Disneyland kan ya? Disney ya. Nah, jadi guru-guru di training dulu, diajari, kemudian beberapa siswa yang waktu itu generasi pertama juga ikut serta dalam dimasukkan ke kelas. Nah, jadi angkatan pertama itu dimasukkan ke kelas. Jadi kita dari guru-guru dibangun juga SDM-nya sehingga kita lebih siap, karena waktu kita mendirikan jurusan animasi itu jujur saja kita nggak punya orang yang ahli dalam animasi. Dari nol ya. Betul. Dari nol. Pak Adi dan saya itu sebenarnya dari seni rupa. Oh gitu. Pak Adam, Pak Reza juga dari TI. Nah jadi kita nggak ada yang benar-benar ahli dengan animasi, makanya kita datangkan. Ambil jalan. Lanjut Pak, monggo. Is hebat ya. Ini megah ini. Oh monggo silakan. Teman-teman perang dulu ya. Monggo. Biasanya pemukaan Pak. Nah, ini di kelas yang biasa berantem ini Pak. Nah ini tentang pembelajaran. Jadi kurikulum tadi dari kurikulum kita hanya mengajarkan animasi 3D. Kita programkan untuk kelas 10, 11, 12 itu kita atur semacam ini. Untuk kelas 10 kita berikan semua basic animasi 3 dimensi. Jadi kita berikan semua basicnya, landasannya, foundationnya, jadi anak-anak itu tahu punya istilahnya apa ya, kepekaan estetiknya, jiwanya itu dibangun di kelas 10. Kemudian waktu kelas 11 mereka full PKL praktek industri. Di tempat tujuannya? Nah, tujuannya di sini apa di sini? Di sini semua. Nah, waktu kita mendirikan animasi tahun 2015, 2014 kita programkan, 2015 kita start mulai berdiri. Waktu itu kita sebenarnya agak sedikit ini Pak, mendapatkan tentangan dari yayasan. Kenapa? Satu, SDM-nya nggak ada. Iya. Nanti kalau kita mendirikan kelas animasi, PKL di mana? Paling dekat itu Jogja sama Surabaya. Waktu itu Jakarta kan masih belum jauh lah dari sini ya. Nggak ada studio animasi untuk dekat sini. Apalagi di Kudus, kita di kota kecil, SMK Rus itu ada di lereng Gunung Muria, sekolah di desa Bapak. Jadi ini anak-anak mau gimana yang ngajari? Akhirnya kita programkan, kita akan bangun studio animasi sendiri. Kita jadikan Teaching Factory, yang di dalam Teaching Factory itu ada studio animasi yang istilahnya kita mencari profit. Oh gitu. Gitu. Jadi studio ini untuk mencari profit di luar sekolah. Gitu. Nah, ya anak-anak nanti ketika PKL kita punya tempat mereka latihan. Dengan tadi didatangkan orang-orang dari industri. Kita ada 9 orang waktu itu yang dari industri. Kita tempatkan di sini, jadi memang dipekerjakan awalnya dipekerjakan oleh Jawa Foundation, tapi sekarang kita udah bisa mandiri, kita bisa menggaji mereka sendiri. Kenapa tadi kita mengerjakan proyek-proyek. Jadi anak-anak yang kelas 11 latihan. Nah, tadi sempat komunikasi dengan kepala sekolah. Betul. Terus infonya jadi tujuan pertama ya untuk mengetahui tentang jurusan itu, katanya di SMK Negeri 4 Malang gitu. Oh iya, nah, betul. Waktu pertama kali itu kita ke Malang. Ke Malang ya. Jadi kita studinya ke sana. Karena yang lebih senior kan Malang. Iya, iya. Nah, kita studi ke sana. Oh. Jadi kita studinya ke sana, kita
belajar ke sana. Nah, ini akhirnya dari kami dan Malang juga jadi apa ya, kerjasama iya. ke sana, kadang Malang juga di sini kita saling kerjasama. Nah, untuk yang Malang itu mereka anak SMK negeri, mereka kurikulumnya itu semua yang dimulai diberikan. Nah, juga SDM-nya juga ada, juga dekat dengan negeri. Nah, kalau di kami hanya kita harus cari yang beda, ya, karena kita sekolah baru, bagaimana kita bisa mencari eksistensi. Iya, betul. Nah, beda. Kita harus beda. Tantangannya harus beda, katanya kepala sekolah tadi begitu Pak. Harus beda, dan harus di atasnya. Nah, itulah misi. Iya. Biasa-biasa saja gitu. Nah, ini tuh yang tadi saya sampaikan, lab untuk yang PKL. Jadi semuanya PKL ada di lab sini. Nah, kita untuk yang kelas 11 itu sudah mulai ada penjurusan lebih khusus lagi Pak. Animasi 3 dimensi itu kalau kita bagi-bagi, mereka sebenarnya punya divisi-divisi masing-masing. Jadi anak itu misalkan seperti ini. Secara pipeline-nya, langkah kerja membuat animasi itu ada mulai dari konsep, cerita, storyboard, ada buat model 3D, animasinya, dan lain-lain. Nah, ketika anak kelas 11 mereka harus memilih untuk lebih khusus lagi. Kamu nanti akan spesialisasi materi. Misalkan ketika kelas 10 diberikan semuanya, diajari semuanya, kelas 11 mereka harus fokus. Saya mau ke modeling, saya mau ke animation, saya mau ke bagian konsep art dan lain. Kenapa seperti ini? Karena kembali ke tadi, lulusan industri itu nanti ketika membuka lowongan kerja, itu mereka bukannya seperti ini, dibutuhkan seorang animation artist, ahli animasi. Kita tidak dibutuhkan orang yang bisa semuanya, tapi yang lebih khusus lagi, yang spesifik ahlinya. Betul. Makanya kita program seperti itu. Kita kelas 11 mereka pakai sesuai dengan pilihan mereka. Jadi mereka pilihan mereka sendiri, bukan kita paksa. Kita tahu kata anak-anak yang Pak saya mau kemana, kita hanya coba kamu ini motivasi kamu yang lebih senang kemana? Ya nanti kan lebih enak Pak, ya lebih kompleks. Tapi pertanyaannya kenapa aktivitasnya di kalau dilihat dari kualitasnya dan standar itu sudah mencapai semua. Harusnya mulai dari kan kalau dilihat dari mungkin masih baru instrumen masih siapa ini bagus sekali. Tapi kenapa begitu? Itu begini, kalau yang setahu saya ketika akreditasi itu instrumen yang diberikan itu penggunaan umum secara umum. Dan kita itu sekolah dengan khusus dengan sekolah dengan sendiri kan. Instrumennya itu biasanya untuk akreditasi masih belum ke sekolah khusus. Jadi kadang misalkan seperti ini. Contohnya serangkut ruangan itu ada maksimal ukuran berapa kali berapa. Dan kita ruangan kan kita nggak pakai ini. Iya. Jadi prakteknya betul. Selain dari sarana prasarananya ini bagus. Iya. Cuma ukuran ruangan Mungkin ukuran ruangan. terus tenaga pengajar gimana? Kalau dari Kalau standar tenaga pengajar untuk lulusan sebenarnya kita sudah mulai arah ke itu ya, untuk pemenuhan tenaga pengajar ya. Karena sekarang untuk sertifikasi animasi itu ada itu Pak. Kita kebetulan formasi itu juga sudah lengkap, tidak ada masalah. Memang meskipun masih ya, dan dalam kutip memang sertifikasi memang Pak. Kita proses karena kita kebetulan juga di sekolah sendiri ada sertifikasi baru mulai dirancang tahun kemarin, didirikan perencanaan tahunan awal tahun ini baru kita sertifikasi. Nah, baru proses, nah itu kan belum termasuk ke sini. Memang akreditasi juga harus ada sertifikasi dari LSP. Mungkin yang jadi masalah itu di akreditasi itu kan format misalnya kan, padahal sekolah-sekolah itu kan beda-beda. Mungkin terjadi masalah instrumennya. Dan salah satu yang paling sedikit yang jadi poin penting kita itu biasanya orang teknis banget. Ya, Kadang untuk membuat semacam kerangka dokumen apa kayak kegiatan Administrasi lah, itu yang kita kurang. Nah, itu yang jadi salah satu nilai kita lebih memang format akreditasi yang dulu kan seperti itu. Jadi lebih ke administratifnya, lebih ke kuantitas bukan ke kualitas. Nah, sekarang Bapak sudah tahu yang harus dicari instrumen terbaru untuk akreditasi ini. Kalau yang lebih baru ya belum. Ya, yang namanya ISP 2020.
Saya yakin kalau format baru itu turun nanti akan disosialisasikan Anu, siswa ini akan A plus banget. Harusnya gitu Pak, harusnya. Nggak semua sekolah bisa Ya, ini mulai tahun depan karena tahun ini udah mulai diuji coba kan perangkat baru. Saya Soalnya bapak ini ini Oh, saya dulu pernah duduk di kursi kepala juga SMK, walaupun hanya sementara. Itu pun jurusannya TIK. Tahun 2010 11 sampai 3 tahun lah. Ya mengisi kekosongan saja. Dan beratnya memang minta ampun. Ini mau kemana, jurusan mau dibawa kemana, bingung. Kadang kita karena orientasi kita yaudah yang penting anak sekali lulus siap kerja. Ya. Kita selalu menentang Itu yang karena utama. kita mengabaikan administrasi karena kalau kita meluangkan waktu kita untuk bikin administrasi kita pendampingkan karena kita Hanya apa ya misalnya ya administrasi. karena kalau kita mau itu yang Artinya yang dimakan kan skill. Betul. sekolah kan nggak bisa iya kita pun agak sulit kita untuk menjalankan kedua-duanya itu susah. Resiko Pak memang. Profesional administrasi kecer. Administrasi tertib nggak profesional. Itu biasa di mana-mana ya Pak. Kita kalau menjalankan kedua-duanya nggak bisa. Sering kecer memang itu Pak. Ya ada sih orang-orang yang bisa dua-duanya jalan bareng. Tapi ya dari 100 mungkin 10 itu sudah bagus. Nah, pemerintah kan adakan uji coba untuk ke depan. Yo SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Oke, untuk bagian tadi saya kembalikan ke tadi umum ya. Iya, Jadi iya. kita di sini ada untuk animasi. Saya nanti lebih banyak melihat dari ke animasi Pak ya. Karena memang kebetulan saya tidak covernya animasi. Kalau yang jurusan lain kan mungkin saya hanya tahu secara generalnya saja. Iya. Biasanya kurang lebih itu. Kalau di animasi itu kita ada 3 tahapan program kerja produksi, pre-produksi, produksi dan post-produksi. Jadi persiapannya, produksinya sama tahap akhirnya. Nah, kalau yang telah tadi itu adalah pre-produksi, gambar, konsep dan lain-lain. Di mana untuk pre-production di SMK kami itu lebih diberikan untuk di kafe Pak. Ingat di kafe ini konsepnya adalah pembuatan gambar ilustrasi, konsep art, dan lain. Kalau animasi itu lebih ke produksi, animasi kita dimensi mulai dari ruangannya ini untuk production. Nah, untuk yang post production apa tadi ruangan yang kaca itu. Nah, itu untuk yang post production pencahayaan, rendering, editing dan lain-lain. Jadi sudah ada kelas-kelas masing-masing. Nah, di sini anak-anak yang mengerjakan semua proyek industri yang diterima Rush Animation Studio. Studio kami namanya Rush Animation Studio. Itu ada satu bagian usaha industri animasi yang kami di luar dari sekolah tapi di dalam naungan sekolah. Iya. Manajemennya ada headnya sendiri, terus juga ada administrasi organisasi sendiri. Nah itu kita menampung menerima pekerjaan-pekerjaan dari luar. Dari perusahaan ya. Bukan dari pemerintah, dari jalur foundation sendiri, dari perusahaan dalam negeri maupun dari luar. Iya. Nah untuk unit productionnya kita ada mentor tadi. Mentor itu yang dari industri yang memulai para pekerja dan juga siswa. Dan untuk pekerja itu rata-rata alumni kami Pak. Jadi kita dari alumni kami kita tarik, kita ajak untuk bergabung untuk mengembangkan sendiri. Memang kalau ada ikatan alumni kan biasanya mereka lebih Lebih kuat. iya Luar luar itu kan katanya. Iya. Yang ketiga adalah siswa. Kita sebagian besar pekerjanya adalah siswa. Jadi siswa PKL itu kita arahkan ke tamu di sini. Untuk PKL kita belum menerima dari luar. PKL siswa belum pernah dari luar. Tapi untuk PKL pekerja itu sudah pernah. Itu sudah dari PKL dididik pekerja bukan PKL siswa. Siswa dari SMK lain kita belum pernah sama sekali. Jadi untuk PKL anak-anak kita rata-rata sih
dampingnya selama 10 tahun anak-anak Kurang. kurang Iya. maksimal pendampingannya. Iya. Kalau biasanya kan 6 bulan itu masih ada. Kalau Iya. 10 tahun anak-anak keluar nanti lupa dengan sekolah. Lupa kalau siswa itu Pak ya. Lupa kalau masih Oh, lupa kalau mahasiswa. Makanya kita arahkan supaya ke sini karena kan meskipun anak-anak bekerja karena kan masih jelas pelajarannya masih kerasa. Apa? Kita paling kerjasama dengan yang luar antara lain dengan BPS. Iya. Yang terbaru juga Iya. Persentase lulusan kalau lulusan kita alhamdulillah pada untuk awal kita memang masih dalam proses Iya. kami setiap tahun berubah kita update terus karena kita sudah kali banyak terus mana yang kurang maksimal kita update awal-awal kita orientasinya anak-anak lulus ya Ya. sebagian kita arahkan kerja sesuai dengan bidang karena kita berikan beberapa siswa yang PKL terus kita juga berikan perusahaan rekan-rekan kita Oh, iya. di Jogja di Batam itu perusahaan meskipun awalnya hanya sebagai kecil persentasinya paling sekitar 50% awal-awal Iya. yang depan mulai ke depan dan hampir udah masuk rata-rata sampai anak-anak terakhir itu sebagian sekarang ada perubahan sedikit di sini arahnya anak-anak bukan pengen kerja ini jadi anak SMK itu karena kebanyakan sama kami alhamdulillah anak-anak itu banyak dari terus keluarga depan Iya. keluarga menengah ke atas jadi orientasi dari orang tua itu namanya dari sini kerja kerja dari sekolah kuliah jadi ada main Bangga ya. betul Punya ini apa namanya? Asal Ya, betul. lebih Yang awal- lagi. betul. Yang awalnya SMK itu anak-anak yang nanti yang bekerja. Orang tua malah mikir gitu, saya pengen anak saya punya skill. Ya, Sekali skill. di SMK. Kemudian untuk mulai dari manajemen itu ya pengembangan keilmuannya dia silakan. Jadi skillnya dapat. Secara Akademik dapat. akademik juga dapat. Ya. Secara mulai arahnya ke situ Pak. Terdalam. Betul. Nah, makanya kadang orang tanya Pak nanti kalau mau lanjut kuliah bisa nggak lagi kuliah. Nah kita misalkan untuk program kami adalah mungkin secara akademis kita masih agak kurang ngerti katanya.